Sebelum aku mulai, ini di episode 3 tuh banyak dipangkas dari light novelnya ya. Seharusnya ini tuh bisa jadi pertarungan epik antara Naofumi dan partinya untuk melawan roh kura-kura. Aku nggak tahu juga di beberapa episode kedepannya itu bakal ditunjukin atau enggak ya. Soalnya emang pas aku nonton di episode 4 itu udah jauh sekali teman-teman ya. Lompat cerita itu udah jauh banget. Nah karena banyak yang dipangkas, kita ngeliatin episode 3-nya ya jadi kayak B aja gitu kan. Bahkan serangan roh kura-kura jadi beda guys, gak sesangar yang di light novel ya. Seandainya nih total episode anime Tate no Yusa season 2 diperbanyak, ya pasti bisa lebih seru gitu. Tapi ini gak masalah, toh kita juga nikmatin doang kan. Apalagi kita nonton bajakan gitu. Gak perlu protes-protes karena kita juga maunya gratisan mulu gitu ya. Oke, mari kita lanjut ke alur teman-teman, let's go. Keesokan harinya terlihat roh kura-kura yang sedang menuju kota. Dan bener aja ya, jalur yang dilalui kura-kura ini udah pas dengan apa yang direncanakan Naofumi dan kawan-kawan. Silahkan keluarkan keluh kesah kalian tentang 3D CGI di episode 3 ini ya. Ratu dan para pemimpin negara lain segera bersiap-siap untuk memberangkatkan pasukan aliansi tambahan agar dapat membantu penyerangan. Naofumi dan yang lainnya juga akan berangkat ke jalur roh kura-kura tersebut. Tapi sebelum itu pasukan bayangan ratu menghampiri mereka. Dia mengatakan kalau pasukan bayangan akan ikut mengawasi jalannya perang agar komunikasi dapat saling terjaga. Kemudian Naofumi dan kawan-kawan serta pasukan aliansi mulai berjalan mendekati roh kura-kura dalam keadaan terpisah. Pasti kalian bingung kan kemana 3 pahlawan sampah gitu, kok nggak ikut perang? Padahal kemarin Naofumi pas rapat aliansi negara kan bilang tuh kalau para pahlawan setuju untuk membantu. Tapi sekarang malah mereka bertiga nggak kelihatan gitu ya. Nah sabar dulu guys, nanti aku bakal jelasin detail ya kalau udah pas nyampe di episodenya gitu. Bagi kalian yang udah baca novelnya pasti udah paham keadaan 3 pahlawan sampah ini. Toh di openingnya juga udah banyak spoiler semua itu kan. Oke, lanjut lagi. Setelah tiba di jalur roh kura-kura, Naofumi memberikan agro kepada coro-coronya dan pasukan aliansi terus memancing roh kura-kura yang gede banget agar bisa diserang oleh pasukan aliansi bagian pemanah. Naofumi dan kawan-kawan juga sekalian menghabisi Guardian Beast dengan dibantu oleh sihir Horai. Di sisi lain pasukan aliansi pemanah mulai menyerang roh kura-kura. Tapi ternyata keras bener itu kakinya boy. Ditusuk pakai ratusan panah juga tetap bisa jalan guys. Nah penyerangan masih terus dilanjutkan. Sedangkan pasukan bayangan ratu mengabarkan keadaan pasukan aliansi kepada Naofumi dan kawan-kawan. Pasukan bayangan mengatakan kalau roh kura-kura bener-bener susah dikalahkan. Dan sampai sekarang masih terus bergerak ya. Bahkan roh kura-kura itu bisa nyerang balik dengan mudahnya. Pasukan aliansi bagian pemanah jadi kewalahan dan kita tuh hampir kehilangan setengah dari pasukan aliansi. Walaupun begitu penyerangan kaki roh kura-kura masih terus dilanjutkan. Lalu akhirnya mereka tuh berhasil melukai kaki roh kura-kura. Tapi masalahnya tuh dia tetap masih bisa jalan boy, gila. Nah tiba-tiba roh kura-kura menyerang kembali dan sebagian pasukan aliansi pemanah pun tewas. Lalu hanya tersisa pemimpin negara bagian pengeboman. Kemudian dia mengorbankan dirinya agar roh kura-kura dapat berhenti untuk sementara waktu.
Roh kura-kura terjepit oleh bebatuan dan ini membuatnya nggak bisa bergerak kembali. Sekarang tinggal tugas Naofumi dan kawan-kawan untuk memenggal kepala roh kura-kura. Naofumi ini sampai sekarang masih bingung ya pakai cara apa untuk memenggalnya gitu. Tapi nenek tua bilang itu bisa dilakukan kalau misalnya Raptalia dan Viro mencampurkan teknik Hengen Musou ke dalam skill mereka. Nah, di sisi lain Risia yang dari tadi baca-baca buku tentang roh kura-kura tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangatlah bikin greget. Ternyata roh kura-kura kalau lagi diem bisa melakukan serangan jarak jauh anjir. Horai juga merasakan sesuatu yang akan dilakukan oleh roh kura-kura saat itu juga, karena emang mereka tuh berdekatan ya. Jadi Horai itu bisa paham apa yang akan dilakukan roh kura-kura. Jelas pada panik semua guys. Naofumi juga menyuruh Saito dan pasukan aliansi untuk mundur, tapi itu udah terlambat. ありがとうございます。これはおそらく霊気を操っている者が明らかに必要以上の魂を得ようとしています。めちゃくちゃだ。よっぽど腹が減ってるのか。 Semua kehendak roh kura-kura ini dikendalikan oleh seseorang dan Horai belum tahu siapa itu. Nah, di sini Naofumi memutuskan untuk langsung menyerang ke sekitar roh kura-kura. Naofumi ini tahu celah untuk mendekatinya karena roh kura-kura gak bisa menyerang ke daerah yang dekat dengan tubuhnya sendiri. Kalau misalnya yang dibilang nenek tua tadi bisa untuk memenggal kepala roh kura-kura, berarti kesempatan untuk menaklukkannya juga semakin besar. Sebelum itu, Naofumi menitipkan pesan kepada pasukan bayangan. Mulai saat ini komando perintah akan diambil alih semuanya ke Naofumi. Dia bersama pasukan aliansi serta teman-temannya akan mencoba untuk mengalahkan roh kura-kura. Nah, di sisi lain Saito juga nggak mundur begitu aja ya. Dia itu paham dengan maksud dari Naofumi dan juga dia menyadari hal yang sama, yaitu roh kura-kura nggak akan menyerang di dekat tubuhnya sendiri. Saito langsung menyuruh pasukan aliansi untuk mendekati roh kura-kura agar bisa melukai bagian kaki lainnya. Sedangkan di markas Ratu dan para pemimpin negara yang sedang menerima laporan juga kaget dengan apa yang terjadi di sana. Dari yang roh kura-kura nyerang sampai pasukan aliansi memakan banyak korban, salah satu pemimpin negara juga tewas, dan sekarang Naofumi beserta kawan-kawannya nekat untuk langsung mendekati roh kura-kura. Walau roh kura-kura sedang dalam mode serangan jarak jauh. Tapi nih ya, Ratu paham maksud dari Naofumi. Jadi Ratu itu langsung menyuruh para penyihir untuk bersiap-siap merapal mantra yang memiliki kekuatan besar. Sihir ini sama seperti sihir yang dipakai oleh pastor gereja waktu itu guys. Tapi sihir itu tuh cuma bisa dipakai sekali ya, karena emang terlalu membebani banyak kekuatan penyihir. Nah, sihir itu akan diluncurkan tepat pada leher roh kura-kura. Ratu memerintahkan ini karena cuma itu satu-satunya cara agar bisa mendapatkan kesempatan untuk membuka celah kerasnya tubuh roh kura-kura. Dan selanjutnya tinggal Naofumi beserta kawan-kawannya membereskannya. Oke, kita kembali ke Naofumi. Naofumi yang sedang menuju ke sekitar roh kura-kura sangat khawatir dengan keberadaan Horai. Jelas dong guys, karena Horai itu kan jiwa dari roh kura-kura itu sendiri. Kalau roh kura-kura mati, berarti keberadaan Horai juga akan menghilang dari dunia ini. Tapi Horai nggak mempermasalahkan itu karena masih ada pahlawan yang akan terus melindungi semuanya. Nah, tiba-tiba ada lagi halangannya anjir. Muncul Guardian Beast gabungan, aku nggak paham lagi coy. Padahal dikit lagi nyampe itu ya depan mata itu roh kura-kura boy. Nah, pasukan aliansi yang mengikuti Naofumi ini akan mengatasi Guardian Beast itu, sedangkan Naofumi dan kawan-kawan harus fokus untuk memenggal kepala roh kura-kura. Horai juga akan berjuang melindungi para pasukan dengan sihirnya. Para penyihir udah siap untuk meluncurkan sihirnya, sedangkan Ratu hanya berharap kalau rencana terakhir ini akan berhasil untuk mengalahkan roh kura-kura. Naofumi beserta kawan-kawan pun sampai dan mereka segera melancarkan serangannya juga.
Skill perisai biasa Naofumi gak bisa untuk memperdalam tebasan Raphtalia dan juga Viro. Tapi tiba-tiba Horai dengan tergopoh-gopohnya memberikan sihir untuk memperkuat perisai Naofumi. Kepala roh kura-kura berhasil dipenggal dan semua turut bergembira atas kemenangan ini ya. Tapi di sisi lain, ratu serta pemimpin negara berduka cita atas kematian pemimpin negara bagian pengeboman. Dia telah mengorbankan nyawanya demi menghentikan pergerakan roh kura-kura. Naofumi dan kawan-kawan pun juga ikut bersedih karena Horai menghilang bersama dengan kematian roh kura-kura. Bahkan Risia nangis guys gara-gara Horai udah nggak ada. Tapi seketika semua terkejut dan terheran ya karena ternyata Horai masih ada di belakang mereka dan ini menandakan bahwa roh kura-kura masih belum dikalahkan. どうやら霊気はまだ倒されていないようです。オスト、お前がまだいるってこと。